Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, balik lagi dengan Iin di sini. Hari ini saya akan menjelaskan atau meresum pertemuan kedua di mata kuliah Public Speaking, yaitu tentang Public Speaking. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita saksikan penjelasan dari saya, teman-teman. Apa itu public speaking? Secara harfiah kita bisa bilang bahwa public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum. Ada dua kata kunci. Yang pertama adalah seni dan yang kedua di depan umum. Karena ini seni, jadi nggak ada patokan, baku atau rumus saklek yang bisa menjelaskannya. Kita bisa berkreasi dan berinovasi dengan the way we speak. Contohnya seorang Deddy Corbuzier tentu memiliki ciri khas berbicara yang beda dengan Raditya Dika. Nah, untuk itu, you find your own way. Dalam proses eksplorasi itu sendiri, teman-teman akan bertemu sebetulnya ciri khas kita dalam menyampaikan sesuatu itu seperti apa sih, dan kita ingin membentuknya seperti apa. Kata kunci yang kedua adalah di depan umum. Artinya, kata kuncinya adalah publik. Sukses atau enggaknya kita dalam public speaking ternyata indikatornya adalah publik mampu menangkap apa yang kita sampaikan atau enggak. Publik terinovasi atau terinfluence yang kita katakan atau enggak. Dan lebih jauh lagi, publik tergerak melakukan apa yang kita inginkan atau enggak. Kelihatan banget kan bedanya antara mereka yang mengejar wah dan tepuk tangan dengan mereka yang targetnya mempengaruhi, mind-blowing, dan menggerakkan orang. Untuk saya pribadi, berbicara itu adalah menggerakkan, mengubah orang yang awalnya nggak tahu jadi tahu, mengubah orang yang awalnya nggak yakin jadi yakin, orang yang awalnya bingung jadi sedikitnya terinspirasi, orang yang awalnya pesimis menjadi setidaknya punya harapan. Jadi itu ya teman-teman, apa itu public speaking. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa, dua alasan kenapa skill public speaking ini sangat penting untuk kita pelajari lebih jauh lagi. Langsung aja, alasan yang pertama adalah menurut timeshighiereducation.com ada dua skill set yang kita butuhkan di era digital age seperti ini. Surprisingly, komunikasi itu berada di urutan nomor pertama loh teman-teman, dengan tingkat gap yang besar antara supply and demand-nya. Kebutuhan di pasar itu tinggi, tapi yang mampu melakukannya dengan baik cukup sedikit. Meskipun komunikasi itu sendiri sebenarnya ada banyak. Contohnya kita bisa berkomunikasi lewat tulisan, lewat visual, lewat isyarat, lewat video, dan lewat bicara ada salah satunya. Alasan yang kedua, kenapa skill ini jadi penting, yaitu kita adalah makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial, kita butuh untuk berkomunikasi. Dan balik lagi, bicara adalah salah satu metode komunikasi yang paling sering kita gunakan. Selanjutnya ada 5 prinsip utama public speaking. Yang pertama adalah batasi dan fokus pada satu ide besar. Pengennya kita manusia adalah menyampaikan banyak hal. Semua yang kita tahu, alhasil yang kita lakukan adalah show off pengetahuan. Sebenarnya show off pengetahuan itu nggak ada yang salah teman-teman, nggak ada yang salah sama sekali. Namun targetnya adalah mempengaruhi dan menggerakkan. Maka metode show off tadi sepertinya kurang tepat untuk digunakan. Idenya malah melebar kemana-mana. Terus waktu ditanya, tadi yang aku sampaikan, inget nggak? Jawabannya adalah zonk, karena kita mendapat begitu banyak informasi. Nah, maka dari itu batasi satu ide utama besar. Nanti dari satu ide ini kemudian dipecah menjadi ide-ide kecil lainnya. Begitu teman-teman. Tips yang kedua adalah kasih alasan kenapa materi kita itu penting bagi kita untuk kita bicarakan itu. Fakta menunjukkan butuh 2-3 menit pertama untuk meyakinkan orang tetap mendengarkan teman-teman atau tidak. Tips yang ketiga, bangun idenya pitch by pitch. Sekarang waktunya bagian isi.
Bangun ide teman-teman dengan data, hasil penelitian, jurnal, contoh, fakta lapangan, analisa, dan pengalaman pribadi. Tips yang keempat, gunakan bahasa yang paling mudah dipahami. Contohnya teman-teman ada tipikal orang yang ilmunya banyak, bahasanya tinggi, melangit, sehingga audiensnya sangat segmented, hanya dari kalangan tertentu saja yang bisa paham dengan omongan dia. Dan ada juga tipikal orang yang pengetahuannya tinggi namun mampu membahasakannya lebih mudah sehingga mampu dipahami oleh banyak orang atau audiensnya. Tips yang kelima adalah make it worth sharing. Karena indikator pertama dari public speaking itu sendiri justru adalah publik atau audiensnya. Maka pastikan apa yang kita katakan itu memberi manfaat untuk mereka, menyelesaikan masalah mereka, dan yang paling penting layak untuk dibagikan. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang public speaking pada materi pertemuan kedua kemarin di mata kuliah public speaking. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video guys.